Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat beliaulah kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Sholawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Ramda Prives dari kelas pendidikan kimia 4C. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip ekstraksi logam. Yang pertama yaitu ekstraksi logam. Ekstraksi adalah teknik pemisahan yang tidak berguna yang berdasarkan perbedaan distribusi zat terlarut dengan dua pelarut atau lebih, di mana akan saling bercampur. Pada umumnya, zat terlarut akan diekstrak yang sifatnya tidak dapat larut akan dikatakan sedikit larut, tapi mudah larut dengan pelarut lain. Logam adalah suatu unsur kimia yang membentuk ion atau kation serta memiliki ikatan logam. Logam juga dapat dikatakan tiga golongan salah satu unsur, di mana dibedakan adanya sifat ionisasi dan ikatan yang bersamaan dengan metaloid dan non-logam. Jadi, ekstraksi logam ini disebut sebagai proses peleburan, di mana karena pada proses ini logam diekstraksi dari bijinya. Dengan mereduksi biji dengan menggunakan reduktor, maka logam dapat diekstraksi dari bijinya. Logam terdapat di alam dalam bentuk mineral atau biji logam, biasanya berupa senyawa sulfida, oksida, silikat, karbonat, sulfat, dan halida. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat umum logam dan klasifikasi sumber logam. Yang pertama yaitu sifat-sifat umum logam. Logam banyak terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya, logam mempunyai sifat yang umum yaitu dapat mengkilap dan dapat menghantarkan listrik dan kalor. Berwarna putih perak, kecuali selain tembaga yang warnanya kemerahan dan emas yang warnanya kuning. Logam ini juga memiliki kekerasan dan kelunakan yang berbeda, yaitu lunak sekali hingga keras sekali. Sifat logam ini dapat dikelompokkan. Yang pertama yaitu logam mulia. Logam mulia ini adalah logam yang tidak dapat mengalami oksida seperti Au, Pt, Ag, dan Hg. Yang kedua yaitu logam semi mulia, adalah logam sedikit sulit teroksidasi seperti Cu. Yang ketiga yaitu logam tidak mulia. Logam tidak mulia ini adalah logam yang mudah teroksidasi pada massa jenis dan perubahan suhu. Misalnya K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, dan lain-lain. Titik didih dan titik lele suatu logam berhubungan langsung dengan kekuatan ikatan logam. Semakin tinggi titik didih dan titik lele suatu logam, maka semakin kuat ikatan logam yang dimilikinya. Dengan sistem periode unsur dari atas ke bawah, ukuran kation logam dan jari-jari logam atau logam akan bertambah. Yang kedua yaitu klasifikasi sumber logam. Logam adalah unsur alami kerak bumi atau mineral. Kandungan logam diperkirakan 4% dari kerak bumi. Logam di bidang teknis adalah besi. Besi biasanya digunakan untuk gedung-gedung, jaring pipa, peralatan, pabrik, dan lain-lain. Contoh logam yang memiliki sifat penggunaan teknik tertentu dan tersedia dalam jumlah banyak yaitu besi, tembaga, seng, timah, timbal, nikel, aluminium, dan magnesium. Logam adalah unsur kimia dengan ciri-ciri yaitu lunak dan dapat diubah bentuknya. Yang kedua yaitu menghantarkan panas dan listrik. Yang ketiga yaitu keras, di mana ketahanan terhadap goresan dan pemotong atau abrasi. Lunak yaitu artinya tidak mudah pecah saat diregangkan, dan keras itu artinya tahan terhadap benturan, dan liat yaitu dapat ditarik. Yang selanjutnya yaitu sebaran logam di alam. Sebaran logam di alam ini bentuk sejumlah logam di kerak
bumi tergantung pada reaktivitas logam tersebut dan kemudahan penggunaan larutan garam yang bereaksi dengan air atau teroksidasi. Oleh karena itu, sebaran logam di alam ini ada beberapa, yaitu yang pertama, logam non-reaktif. Maksudnya, logam non-reaktif ini biasanya sebagai unsur secara alami, yaitu logam, emas, perak, dan platina. Yang kedua yaitu logam yang sedikit reaktif. Biasanya ada dalam bentuk sulfida, misalnya CuS, PbS, dan ZnS. Sulfida ini sangat mudah larut dalam air dan antioksida. Yang ketiga yaitu logam sedikit reaktif dalam bentuk oksida. Contohnya yaitu MnO2, Al2O3, dan TiO2. Yang keempat yaitu logam yang paling reaktif, yaitu seperti natrium dan kalium yang membentuk garam atau garam halida yang terlarut dalam air laut dan air alami. Logam ini juga ada dalam bentuk tidak larut bersama dengan aluminium silikat, yaitu garam aluminium albit dan garam ortoaluminiat. Yang kelima yaitu magnesium dan kalium, biasanya dalam bentuk karbonat, sulfat, dan silikat di alam. Sumber penting natrium, kalium, dan magnesium ini yang paling tertinggi dan melimpah kandungannya yaitu di air laut. Yang terakhir yaitu aluminium banyak ditemukan dalam bentuk aluminium silikat, yaitu muscovite, yaitu sejenis mika, dan koalin, yaitu sejenis tanah liat. Nah, sebaran logam ini di kerak bumi yang berasal dari alam tergantung pada reaktivitas logam yang bersangkutan, kelarutan garamnya, serta mudahnya garam bereaksi dengan air atau pada proses oksidasi. Emas, perak, dan platina itu merupakan logam-logam yang paling tidak reaktif yang banyak tersebar di alam sebagai unsurnya. Sedangkan logam yang sedikit reaktif terdapat sebagai sulfida, misalnya CuS, PbS, dan ZnS. Yang selanjutnya yaitu sebaran logam di Indonesia. Logam adalah unsur kimia dan konduktor listrik dan panas yang baik. Logam mineral merupakan komoditas mineral yang komponen utamanya terdiri dari unsur-unsur logam seperti emas, platina, tembaga, dan lain sebagainya. Sebaran mineral logam di Indonesia yang pertama yaitu mineral logam timah. Secara geologi, mineral logam timah ini keberadaannya di Indonesia bagian dari jalur timah Asia Tenggara. Jalur ini merupakan jalur timah terkaya di dunia sepanjang dari selatan, Cina, Thailand, Myanmar, Malaysia ke Indonesia. Di Indonesia, jalur timah melalui 2/3 bagian yang tertutup di laut dan juga melalui daratan berupa daratan pulau tersebar dari arah barat laut Pulau Kalimantan, Kundur, Singkep, Bangka, sampai Belitung. Yang kedua yaitu mineral logam aluminium. Boksit adalah mineral yang mengandung aluminium oksida tinggi dan dapat berupa mineral gipsit, mineral boehmite, dan mineral diapor. Boksit terdiri dari batuan aluminium tinggi dan dari Fe atau besi yang rendah dan sejumlah kecil kuarsa termasuk syenite, neftalin yang dari batuan beku, lempengan atau serpi. Yang ketiga yaitu mineral logam nikel. Tambang nikel di Sulawesi terkait dengan Sulawesi Mandala Timur di Pulau Gede, Pulau Ga, Pulau Wego, dan Mandala Halmahera Timur Wego. Nikel ini termasuk yang ada di bagian utara Danau Sentani, dan ini adalah kumpulan batuan ultrasa yang berasal dari kerak bumi Samudra Pasifik. Mandala Sulawesi Timur adalah terobosan dalam batuan ultrabasa di timur. Yang keempat yaitu mineral logam tembaga. Mineralisasi tembaga terdapat tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Asal-muasal mineral tembaga ini disebabkan oleh magnetik atau secara hidrotermal maupun metasomatik.
tembaga di Indonesia tidak ada nilai ekonomi yang bisa diusahakan kecuali yang terdapat di Papua. Di Papua, tembaga terdapat di Erzberg atau Gunung Biji, di Erzberg Timur, Dom, dan Glasberg. Yang selanjutnya yaitu mineral logam emas dan perak. Berdasarkan endapan emas epiternal, keberadaan cebakan emas Promer terkait erat jalur gunung api, terutama sepanjang jalur gunung tua. Tambang emas epitermal, emas yang tidak tinggi, yang mencakup daerah yang luas. Jika dilihat, jalur endapan emas epiternal di Indonesia yaitu disebut sebagai Volcanic Houston Epiternal Gold Deposit dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Utara. Yang terakhir yaitu mineral logam kromit dan pasir besi. Potensi endapan kromit berasal dari bagian timur Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Endapan kromit yang didapatkan pada umumnya terbentuk lensa kecil dan lapisan yang tersebar dalam batuan peridotoid, pixindonite, dan herborgite. Kromit berasal dari daerah timur dan bentuk blok lepas di permukaan. Sebaran logam juga dapat di lingkungan perairan yang akan terakumulasi di sedimen. Pada saat itu, logam akan masuk ke rantai makanan yang disirap oleh biobentik. Logam juga berada pada perairan Kota Makassar. Pada saat itu, logam berada pada lingkungan perairan sebelum diserap oleh biota. Logam akan berperan antara fase cair dan fase padat selama proses partisipasi tersebut. Hal ini sangat berpengaruh kepada faktor fisik dan kimia perairan. Logam ini berbentuk ion bebas sehingga sangat mudah untuk diserap. Yang selanjutnya yaitu ekstraksi logam dari biji. Ekstraksi logam dari biji pekat adalah proses reduksi logam dari bilangan oksidasi positif menjadi logam bebas yang dapat disebut dengan proses peleburan atau smelting. Proses ekstraksi logam serta permurniannya secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, piometalurgi. Piometalurgi ini melibatkan reaksi kimia yang terjadi pada suhu tinggi tertentu. Selama proses ini terjadi reaksi reduksi. Zat pereduksi yang digunakan ini bervariasi tergantung pada seberapa mudah logam mengalami reaksi reduksi. Logam mulia dalam kelompok 7B dan 1B mudah dibuat. Platinum, emas, dan terkadang perak didapatkan dalam bentuk unsurnya. Hal ini karena perlu dipanaskan agar meleleh atau melebur dan keluar dari baru reja. Karena banyaknya oksida logam yang memiliki aktivitas rendah, oksida tersebut akan terurai karena panas yang sangat tinggi. Cukup memanggang dengan udara sudah cukup untuk mereduksinya. Misalnya memanggang biji sulfida dari merkurium akan membentuk logam, bukan membentuk oksida logam yang reaksinya yaitu HGS ditambah O2 menghasilkan Hg ditambah SO2. Yang kedua yaitu hidrometalurgi. Hidrometalurgi ini adalah istilah umum yang melibatkan proses-proses ekstraksi dan reduksi logam dalam larutan air atau juga dikenal sebagai metode basa. Proses ini adalah pilihan lain yang dikembangkan untuk menghindari terjadinya dampak hukum metalurgi terhadap polusi udara. Selain itu, metode itu ekstraksi biji kadar rendah yang efektif dengan sulit diperoleh untuk dipekatkan. Pada umumnya, proses ini berlangsung sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui biji proses pelindihan atau penghancuran atau peleburan. Selama proses ini, logam atau senyawa ini larut lepas dari biji atau langsung dari sedimen biji diolah dengan larutan air. Setelah pemurnian larutan, senyawa logam larutan murni dapat dipisahkan atau direduksi secara langsung. Yang ketiga yaitu elektrometalurgi. Elektrometalurgi ini adalah proses pengurangan atau reduksi atau pemurnian logam melalui penggunaan energi listrik atau elektrolisis. Produksi logam
Dengan cara ini adalah logam aktif karena tidak ada reduktor yang bisa direduksinya. Natrium dan magnesium diproduksi dengan elektrolisis oksida atau boksit. Nah, elektrometalurgi ini ada beberapa proses pemurniannya. Yang pertama yaitu press down dan yang kedua yaitu proses Hall. Yang selanjutnya yaitu prinsip ekstraksi. Prinsip ekstraksi ini dibagi menjadi 3, yaitu prinsip maserasi, prinsip perkolasi, dan prinsip reflux. Yang pertama yaitu prinsip maserasi. Prinsip ini dilakukan dengan penyairian zat yang aktif dengan cara merendam serbuk simplia dalam bentuk cairan penyari dilakukan selama 3 hari dengan temperatur kamar yang tidak terkena cahaya. Cairan ini akan masuk ke dalam sel dengan melalui dinding sel. Sel akan larut disebabkan adanya konsentrasi larutan di dalam sel dan di luar sel yang berbeda. Pada proses ini dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari selama setiap hari. Kemudian endapan dipisahkan dan titratnya dipekatkan. Yang kedua yaitu prinsip perkolasi. Prinsip ini dilakukan dengan penyarian zat aktif selama 3 jam dengan menggunakan serbuk simplia. Setelah itu simplia dipindah ke dalam bejana silinder yang di bawahnya dikasih sekat berpori. Cairan penyari ini dialirkan dari atas ke bawah dengan simplia tersebut. Cairan ini akan melarut zat aktif dalam sel simplia sampai keadaannya jenuh. Yang ketiga yaitu prinsip reflux. Prinsip reflux ini penarikan komponen kimianya dengan cara dimasukkan sampel ke dalam labu bulat berdasarkan dengan cairan penyari kemudian dipanaskan. Uap penyari akan terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul cairan kemudian turun menuju labu atas bulat. Prinsip ini berlangsung berkesinambungan. Pergantian dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Setelah itu, fitrat yang didapatkan dikumpulkan dan dipekatkan. Yang selanjutnya yaitu termodinamika senyawa logam. Parameter termodinamika yang digunakan untuk mengubah keadaan perlu mendeskripsikan ikatan kimia, struktur, dan reaksi. Hal ini berlaku untuk kimia anorganik dan merupakan konsep yang paling terpenting. Bagian ini akan memperkenalkan kandungan termodinamika yang pengetahuan yang sangat sederhana tentang termodinamika yang digunakan untuk menentukan apakah struktur senyawa tersebut stabil, spontanitas reaksi, perhitungan kalori reaksi, penentu, dan pemahaman mekanisme reaksi elektrokimia. Senyawa adalah produk reaksi kimia dari beberapa unsur. Contohnya natrium klorida yang disebut dengan garam dapur. Logam natrium atau sodium ini terbentuk melalui percampuran yang bersifat relatif bersamaan dengan gas klorin yang beracun. Reaksinya yang terbentuk yaitu 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.